Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali anak-anak semuanya bersama Bu Ika hari Senin ini. Sudah tak terasa ya, sudah 5 April tahun 2021. Nah, hari ini kita akan membahas tema 8 subtema 3 muatan PPKN tentang manfaat keragaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya bersama Bu Ika ya. Nah, anak-anak, sebelum dimulai, kita bersama-sama berdoa agar kegiatan kita hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran ya. Ya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma wa alhiqni bisolihin. Amin. Ya, anak-anak, persiapkan buku catatan kalian. Catat hal-hal penting dan tidak lupa fokuskan pikiran kalian agar kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat hari ini ya. Amin. Nah, untuk pembahasan kali ini manfaat karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama itu kita akan membahas tentang keragaman profesi atau pekerjaan di lingkungan rumah. Ada di buku tematik di halaman 96 dan 97. Kalian beri tanda PPKN ya. Dan juga keragaman karakter individu dalam masyarakat. Di sini ada di halaman 101 sampai 102. Kalian beri tanda PPKN ya. Nah, mari kita mulai. Yang pertama, kita akan membahas tentang keragaman individu dalam masyarakat. Seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya keragaman individu atau karakter individu dalam masyarakat. Selain dipengaruhi oleh letak geografis, keragaman juga dipengaruhi oleh potensi alam sekitarnya. Salah satunya yaitu pekerjaan yang beragam sesuai dengan potensi alam yang dimiliki atau berupa juga pelayanan jasa ya. Nah, kita akan mempelajari Kota Bandung. Contohnya di Kota Bandung itu dikelilingi oleh pegunungan. Nah, selain itu secara topografis, Kota Bandung sebelah utara terletak di ketinggian 1050 meter di atas permukaan laut ya. Jadi, Kota Bandung itu berbukit-bukit bagian utara dan memiliki panorama yang indah dan juga sangat sejuk ya. Dan sedangkan di sebelah selatan, permukaan daerah tanahnya relatif datar ya. Nah, selain itu juga, Kota Bandung terletak di antara pertemuan poros jalan raya yang memudahkan hubungan dengan ibu kota. Jadi, Kota Bandung itu dilewati apabila kita ingin ke ibu kota. Nah, selanjutnya, Kota Bandung menjadi pusat pemerintahan daerah Kota Madya Bandung dan juga pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Ya, ada Balai Kota ya di Jalan Masuk Kencana, ada juga Gedung Sate ya di daerah Jalan Diponegoro ya. Nah, itu pemerintahan daerah Provinsi Jawa Barat. Nah, selain itu, Bandung juga dikenal sebagai kota pendidikan. Puluhan kampus berdiri di Kota Bandung, mulai dari universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, politeknik, dan 5 diantaranya itu adalah perguruan tinggi negeri, ya. Dan begitu banyak juga sekolah-sekolah ya, dari mulai TK, SD, SMP, SMA, baik negeri ataupun swasta. Nah, selain itu juga masyarakat Bandung terkenal dengan industri kreatifnya ya, dimulai dari industri fashion, kerajinan, sampai juga kulinernya ya. Nah, dari karakteristik Kota Bandung itu, beberapa ada pekerjaan atau profesi yang ada di Kota Bandung. Yang pertama itu ada pegawai negeri sipil, baik pemerintahan kota ataupun provinsi ya. Ada juga pedagang ya, di pasar-pasar banyak pedagang ya. Atau di mall ya. Nah, selain itu juga tenaga kesehatan, ada dokter, ada perawat, ada apoteker ya, dan staf-staf di bidang kesehatan. Dan di bidang pendidikan ada guru, ada dosen, ada juga pelajar ya, siswa sampai mahasiswa ya. Nah, untuk di Bandung Utara tadi dijelaskan di daerah pegunungan dataran tinggi, di sana ada petani, peternak, ada juga pekebun ya. Nah, selain itu juga karena terkenal dengan wisata industri kreatifnya, banyak juga pengusaha-pengusaha di Kota Bandung ya. Ada di bidang tekstil atau fashion, ada juga pengusaha di bidang kerajinan, ada juga di bidang kuliner atau makanan ya. Nah, selain itu juga di Kota Bandung juga terkenal dengan seninya ya. Ada seni angklung, seni tari ya. Jadi di Kota Bandung pun ada pekerja seni ya.
Selain itu juga pekerja di bidang pariwisata, karena Bandung juga merupakan kota wisata ya, banyak turis domestik ataupun dari luar negeri yang datang ke kota Bandung ya. Jadi banyak juga yang bekerja di bidang pariwisata perhotelan ya, atau tours and travel, atau juga jadi pemandu ya, pemandu wisata ya. Tapi sayang sekali karena kondisi seperti ini beberapa tempat wisata tutup sementara ya. Nah, selanjutnya juga ada bidang jasa lainnya ya. Dan tentunya keragaman pekerjaan itu bukan sebuah masalah dalam masyarakat ya. Ada berbagai pekerjaan itu bukan suatu masalah ya, namun sebagai kekuatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat ya. Masyarakat mandiri, mensejahterakan keluarganya ya, dan juga lingkungannya ya. Mereka juga bisa saling menghormati dan menghargai pekerjaan satu sama lain ya. Jadi apapun pekerjaan kita, yang paling utama adalah niatkan pekerjaan itu adalah sebuah ibadah ya, ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Kita mencari rezeki yang halal dan baik tentunya ya. Dan tidak lupa kita saling membantu sesama ya. Bagaimana seorang pengusaha itu merangkul warga-warga di sekitarnya ya, tetangganya atau saudaranya untuk bekerja sama ya, dan mensejahterakan warga sekitar. Dan selain itu juga pekerjaan adalah suatu amanah ya. Baik apapun itu, siapapun itu, kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh ya. Kalian belajar, tugasnya itu belajar. Nah, belajar itu adalah sebuah amanah ya. Jangan pernah disia-siakan ya. Lakukan yang terbaik, jangan menunda-nunda pekerjaan kalian ya. Niatkan, karena kita bekerja itu, kita belajar itu adalah sebuah ibadah dan amanahnya dari Allah ya, harus kita jalankan. Sudah kita diberi amanah oleh orang tua kita untuk belajar, jadi jangan pernah disia-siakan. Nah, selanjutnya di sini Bu Ika akan jelaskan bagaimana sebuah daerah menjadi sebuah tempat yang unik yang memiliki kekhasannya sendiri. Di sini ada kampung 3D, yaitu kampung tujuan wisata baru di Kota Malang. Nah, di sini ada gambar-gambarnya, warna-warni ya. Tapi sebelumnya, apakah kalian tahu ini hanyalah kampung biasa, kampung kumuh di bantaran sungai. Kalian pernah lihat ya, gimana daerah-daerah bantaran sungai atau pinggir sungai. Namun, ide kreatifnya Edi Suprianto atau dikenal dengan Edi Gimbal ya, dia menerapkan inovasi menjadikan kampung kumuh pinggir sungai itu menjadi lokasi wisata dengan menghadirkan konsep lukisan 3 dimensi atau 3D ya, dan lukisan realis atau gambar-gambar wahana hidup. Semua gambar atau lukisan yang dibuat itu adalah karya warga setempat yang sudah dilatih dan berpengalaman, dan sehingga dari hasil inovasi ini warga setempat akhirnya menjadikan kampung 3D itu sebagai salah satu tujuan wisata populer di Kota Malang ya, dan tentunya juga akhirnya menambah pendapatan warga sekitar dan juga meningkatkan kesejahteraan warga setempat ya. Nah, selain kota 3D di Malang, di Indonesia juga memiliki beberapa kota unik ya. Nah, di sini ada beberapa saja yang akan Bu Ika sampaikan. Yang pertama ada Kampung Madras di Medan, Sumatera Utara. Yang menariknya dari kampung ini memiliki etnis yang menonjol itu India ya, dimulai dari bangunan, dari budaya, tradisi, dari makanan, sangat kental dengan budaya India ya. Nah, selanjutnya ada 2 desa adat Baduy Lebak, Banten. Nah, seperti kalian sudah pernah baca, di Banten itu adalah suatu daerah yang menolak pengaruh dari luar ya. Jadi mereka memegang teguh atas tradisi yang diturunkan oleh leluhur mereka ya. Nah, selanjutnya ada Kampung Setu Babakan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Ya, ini kampung atau suatu daerah ya yang melestarikan tradisi atau adat Betawi ya. Jadi benar-benar dilestarikan supaya dikenal oleh masyarakat ya. Nah, selanjutnya ada Desa Wisata Kandri Semarang. Ciri khasnya itu menampilkan situasi atau kondisi di pedesaan ya, yang merupakan keunikan tentunya bagi wisatawan ya untuk mengalami langsung bagaimana hidup di sebuah desa ya. Mereka bercocok tanam, berternak ya. Nah, selanjutnya ada Kampung Cyber Taman Sari Yogyakarta, yaitu kampung yang dimana semua warganya itu melek teknologi ya, bisa menggunakan teknologi komputer ya. Dan di sana juga ada free wifi ya.
Dan uniknya ini pernah dikunjungi oleh Mark Zuckerberg, yaitu pendiri Facebook ya, berkunjung ke sana. Dan uniknya lagi di sana itu mereka tetap mempertahankan tradisi atau budaya sekitar ya. Jadi walaupun mereka melek teknologi, tapi mereka tidak melupakan tradisi mereka ya. Selanjutnya ada kampung Teletubbies, yaitu kampung yang uniknya itu bentuk rumahnya itu seperti rumah Teletubbies ya, makanya disebut Teletubbies. Nah, sebenarnya ini ceritanya itu dari keprihatinan warga masyarakat terhadap korban gempa waktu itu di Yogyakarta dan Sleman itu merupakan yang terdampak cukup parah ya. Akhirnya mereka membangun kembali sebuah rumah dan bentuknya anti gempa dan ternyata bentuknya unik ya, dan itu menjadikan ciri khas daerah tersebut. Selanjutnya ada kampung Inggris di Kediri, Jawa Timur. Nah, ini uniknya itu semua warganya itu fasih berbahasa Inggris ya. Jadi bahkan bisa dijadikan tempat untuk belajar ya, menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, selanjutnya juga ada kampung unik di Berua Maros, Sulawesi Selatan. Nah, kalau di Italia itu ada Venice. Nah, kalau di Indonesia itu ada kampung unik di Berua ya. Jadi di sana itu terpencil dan sangat sulit ya untuk akses ke sana, tapi kalian tidak akan sia-sia kalau udah ada di sana dan tidak ada transportasi darat ya. Jadi mereka harus menggunakan perahu untuk alat transportasi. Jadi seperti di Italia ya itu ya. Nah, itu ternyata beberapa keunikan kota di Indonesia dan ternyata ini masih banyak lagi kota-kota yang unik yang ada di Indonesia. Silahkan kalian boleh cari tahu ya, atau kalian juga mau mengunjunginya ketika coronanya sudah selesai, boleh ya untuk belajar tradisi atau keunikan budaya yang lain. Tugas kalian untuk dikerjakan yaitu mendata pekerjaan di lingkungan kamu tinggal atau kerabatmu ya. Jadi yang pertama itu kalau misalnya warga di lingkungan kamu tinggal tidak usah melakukan wawancara langsung ya, karena terkait dengan kondisi kita saat ini. Jadi kamu boleh tanya ke bunda atau ayah ya. Coba ditanya tetangganya siapa namanya dan bekerjanya atau profesinya apa ya. Nah, kalau ternyata tidak memungkinkan ya, boleh kamu isi dengan anggota keluargamu atau kerabatmu, boleh om, tante ya, boleh atau kakek nenek yang masih bekerja, boleh, silakan ya. Nah, hasilnya ditulis di tabel yang ada di buku tematik halaman 97 dan juga tidak lupa jawab pertanyaan di bawahnya ya. Hasilnya setelah kalian melakukan atau mendata, kirim foto dan kirimkan tugasmu pada wali kelas masing-masing. Itu tugasnya. Selamat bekerja ya. Selamat bekerja. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat.